Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ramadan dari program studi manajemen perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hotel Engineering. Di sini judul yang akan saya bahas yaitu implementasi prinsip desain arsitektur bioklimatik pada bangunan perpustakaan di Klaten. Yang pertama yaitu Kota Klaten dikenal memiliki iklim tropis dan bersuhu panas. Dengan semakin padatnya lahan ditutupi oleh bangunan, serta semakin minimnya ruang terbuka hijau dapat semakin meningkatkan kenaikan suhu di Kota Klaten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan berbagai inovasi baru dalam bidang arsitektur untuk merancang bangunan yang tanggap terhadap iklim dan lingkungan kota. Salah satunya ialah pendekatan bioklimatik. Selanjutnya yaitu arsitektur bioklimatik menekankan rancangan bangunan dengan memanfaatkan secara maksimal iklim kota serta mengoptimalkan hasil energi pasif pada bangunan. Perpustakaan dengan pendekatan arsitektur bioklimatik di Klaten merupakan sebuah bangunan publik yang menyediakan fasilitas pencarian informasi dengan berbagai penunjang, juga sebagai sarana pendidikan guna memperoleh ilmu pengetahuan bagi para pemustaka di Kota Klaten. Selanjutnya yaitu definisi bioklimatik. Bioklimatik berasal dari kata bioklimatikologi. Menurut Kenneth Young 1994, bioklimatology is the study of the relationship between climate and life, particularly the effect of climate on the health of activity of living things. Arsitektur bioklimatik merupakan seni merancang bangunan dengan metode hemat energi yang memperhatikan iklim setempat dan memecahkan masalah iklim dengan menerapkan pada elemen bangunan. Secara umum, prinsip desain bioklimatik adalah hemat energi atau conserving energy, memperhatikan kondisi iklim atau working with climate, ramah lingkungan atau minimizing new resource, merespon keadaan tapak dari bangunan or respect for tapak, dan nyaman bagi penghuni bangunan tersebut, respect for user. Kelima prinsip dasar arsitektur bioklimatik tersebut kemudian disederhanakan kembali menjadi 3 prinsip desain arsitektur bioklimatik, yaitu hemat energi, memperhatikan kondisi iklim, dan ramah lingkungan. Berdasarkan karakter pengguna, aktivitas pengguna, dan peningkatan jumlah bahan koleksi hingga 20 tahun ke depan, diperoleh total luas ruang yang dibutuhkan 5.873,25 meter persegi, dengan rincian zona umum 970 meter persegi, zona perpustakaan 1.688,75 meter persegi, zona pengelola 810,6 meter persegi, zona penunjang 1.724,5 meter persegi, zona servis 676,4 meter persegi. Selanjutnya yaitu pemilihan tapak mempertimbangkan aspek hemat energi, kondisi iklim, lingkungan, dan wilayah PKW. Tapak yang terpilih berada di Kecamatan Klaten Selatan, strategis dan mudah dalam hal pencapaian dari luar tapak, dikarenakan jalan ini merupakan jalan lalu lintas utama yang dilewati kendaraan umum dari atau menuju ke luar kota. Hal ini merupakan salah satu pengaplikasian prinsip-prinsip hemat energi pada lokasi tapak. Pemilihan ME atau SE menerapkan prinsip desain ramah lingkungan. Penempatan
entrance yang tepat dapat membantu kenyamanan pengguna, baik dari dalam maupun luar bangunan, atau minimalisir terjadinya cross circulation. Selanjutnya yaitu konsep hemat energi dalam mereduksi penggunaan energi pada bangunan berupa pengkondisian bangunan terhadap iklim setempat agar terasa nyaman dengan cara mensinergikan bangunan dengan keadaan iklim setempat dan pemanfaatan potensi iklim tersebut pada bangunan yang direncanakan. Penerapan hemat energi, ramah lingkungan, dan menyesuaikan iklim pada penggunaan material, warna, petunjuk atau tanda, penghawaan, pencahayaan, serta aksesibilitas bangunan. Tampilan bangunan berpengaruh pada besar kecilnya pencahayaan dan penghawaan yang masuk ke dalam bangunan. Dengan menggunakan material kaca di setiap ruang, perpustakaan bertujuan agar pencahayaan yang masuk dapat secara maksimal. Penggunaan kaca juga digunakan pada skylight yang berada tepat di tengah bangunan agar meminimalisir penggunaan energi listrik pada siang hari. Peletakan secondary skin yang berguna mereduksi panas yang masuk ke dalam bangunan pada dinding bangunan yang bermaterialkan kaca. Selain itu, penggunaan ekspos batu alam dan batu bata ringan pada ruangan pengelola dan servis juga bertujuan untuk maintenance bangunan. Selanjutnya yaitu penggunaan roof garden yang berfungsi sebagai proses pendinginan ruang alami. Penggunaan vegetasi berupa tanaman rindang yang melindungi bangunan. Vegetasi ini juga dapat berfungsi sebagai reduksi kebisingan. Penerapan 3 prinsip desain arsitektur bioklimatik yaitu hemat energi, memperhatikan kondisi iklim, dan ramah lingkungan pada aspek-aspek fisik ruang dapat menciptakan ruang yang lebih nyaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.